Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Lagi pula, tubuh boneka Afu diciptakan oleh penguasa pertama dari rumah abadi. Dia tidak memiliki 5 kemunduran surga dan manusia. Dan jika boneka itu tidak dapat runtuh karena tertanam kuat di dalamnya, jadi dia tidak mungkin bisa melepaskan kekuatan jiwanya. Bagi Afu, tinggal di rumah abadi pada awalnya adalah tugas yang membosankan, dan kematian adalah sebuah kemewahan baginya. Jika seseorang bisa tinggal di rumah abadi, itu akan menjadi hal yang baik baginya. Jadi para penguasa istana sebelumnya semuanya mencoba untuk mengendalikan istana abadi, tetapi mereka semua gagal. Misalnya, Tian Mio. Afu juga menantikan kembalinya Tian Mio, tetapi pada akhirnya dia mati. Sekarang, Lo Sheng mengambil kendali atas rumah abadi, sedikit demi sedikit. Bahkan dia tidak hanya mendapatkan token Kan, tapi dia juga mendapatkan token Gen. Membawa rumah abadi bersama saya. Mungkinkah rumah abadi ini bisa terbang? Lo Sheng bertanya dengan rasa ingin tahu. Afu mengangguk dan menggelengkan kepalanya secara bersamaan. Token Gen adalah yang spesial di antara 6 token. Itu sendiri adalah proyeksi dari rumah abadi ini. Itu setara dengan gerbang rumah abadi ini. Tentu saja Anda juga dapat memperlakukannya sebagai rumah abadi. Jika Anda membawanya, Anda dapat kembali ke rumah abadi ini kapan saja. Afu mungkin sedang dalam suasana hati baik. Setelah memikirkannya, dia menambahkan, Anda bisa memperlakukannya sebagai rumah abadi, dan tubuh ungu wanita itu bisa dianggap sebagai simbol spesial. Afu menunjuk ke arah Shoyokin. Jadi begitu. Lo Sheng tiba-tiba menyadari, dengan cara ini jika dia ingin kembali ke rumah abadi di masa depan, dia tidak perlu datang jauh-jauh ke wilayah timur, tetapi bisa langsung masuk melalui token Gen di tangannya. Apakah Anda ingin melanjutkan? Afu bertanya lagi. Dalam waktu singkat, Lo Sheng sudah mendapatkan 2 token. Namun kali ini Lo Sheng memilih untuk menyerah. Karena di babak berikutnya di jalan buntu yang buntu, Lo Sheng khawatir sekelompok besar orang kuat di alam dewa akan muncul. Meskipun Lo Sheng dapat sepenuhnya mentransfer kekuatannya, masalahnya adalah daya dukung Gunung Yuanci mungkin terbatas. Jika sekelompok besar orang kuat di alam dewa, itu adalah penggunaan hukum asli tingkat kelima yang begitu kuat, sehingga dampaknya tak terbayangkan. Jika Gunung Yuanci dimusnahkan secara kebetulan, kekuatan yang meluap dapat merusak fondasi seluruh dunia. Dan Lo Sheng tidak mau mengambil resiko ini. Belum lagi sekarang dia memiliki token Gen, jadi dia bisa menunggu kekuatannya sendiri meningkat di masa depan, sehingga dia bisa kembali ke rumah abadi dan dapatkan token lainnya. Sekarang dia masih memiliki susunan kata Kan di tangannya, dan dia tersenyum tipis. Kalau begitu, kita bisa pergi ke perpustakaan sekarang. Tidak masalah, kata Afu sambil mengangguk. Saat ini, mata Lo Sheng sedikit berkedip dan bertanya, bisakah orang lain masuk? Lo Sheng secara alami mengacu pada Ning Yudi dan yang lainnya. Memiliki token sama dengan menjadi mengendalikan rumah abadi. Jadi terserah Anda, apakah Anda ingin membiarkan mereka masuk atau tidak? Kata Afu. Saya mengerti. Meskipun Lo Sheng dianggap sebagai penguasa dari rumah abadi ini sebelumnya, dia tidak dapat mengendalikan apapun, karena token Sun hanyalah tiket untuk memasukinya. Sedangkan token Sen memberinya tantangan. Jadi benar-benar tidak memiliki kualifikasi. Sekarang dia memiliki token Kan dan token Gen. Jadi dia bisa mengendalikan rumah abadi selangkah demi selangkah. Dengan cara ini di masa depan dia mungkin bisa mendapatkan 4 token lainnya.
dan bahkan mungkin token kedua Qian Kun. Jadi semua orang berbalik dan mulai berjalan kembali. Namun ketika mereka sudah setengah jalan, kemarahan yang hebat tiba-tiba meletus dari dalam rumah abadi. Di saat yang sama, teriakan aneh juga datang. Bahkan pada jarak yang begitu jauh, aura kekerasan itu membuat orang merasa sangat menakutkan. Bahkan wajah Lo Sheng menjadi gelap, sementara wajah Ning Yudi menjadi pucat. Adapun Xiao Yoqin dan Su Lingyun, mereka langsung pingsan. Apa ini? Lo Sheng bertanya pada Afu dengan dingin. Setelah itu dia membantu Su Lingyun berdiri, sementara Ning Yudi pergi membantu Xiao Yoqin. Meskipun energi kekerasan itu tidak dilepaskan dari depan dan jauh dari Lo Sheng, tapi itu membuat Lo Sheng sangat ketakutan di dalam hatinya. Jadi seberapa menakutkan hal ini? Mendengar pertanyaan Lo Sheng, ekspresi Afu juga berubah. Kemudian dia berkata dengan tenang, "Ada pria yang tidak sabar. Dari mana suara itu berasal?" Lo Sheng bertanya. "Rumah anjing." Afu melanjutkan setelah menjawab, "Lo Sheng, Anda telah mendapatkan token Kan, dan Anda bisa pergi ke perpustakaan sendiri. Sekarang saya akan melihat dia sebentar." Setelah selesai berbicara, Afu tidak peduli apakah Lo Sheng setuju atau tidak. Dia melesat dan menembak ke arah ke dalam rumah abadi. Jauh di dalam rumah abadi ada halaman belakang yang sangat indah. Dan di sudut halaman belakang ada rantai yang mengikat seekor binatang buas yang tampak ganas. Kemudian Afu berjalan menuju binatang buas itu tanpa ekspresi dan berkata, "Untuk apa Anda terburu-buru?" Segera suara auman binatang buas itu jauh lebih lembut, tapi kepalanya diarahkan ke lubang yang dalam di sebelahnya dan meraung. "Apakah orang-orang di penjara itu tidak jujur?" kata Afu sambil berjalan menuju lubang yang dalam. Ada deretan pagar di dasar lubang dan di bawah pagar itu gelap gulita. Segera Afu berkata dengan tenang, "Anda telah bertahan selama ini. Jadi bagaimana jika Anda menunggu lebih lama lagi?" Namun tidak ada seorang pun di dalam lubang yang menjawab. Melihat hal tersebut, Afu melanjutkan, "Pemuda itu sangat berbakat dan memiliki keberuntungan. Dia sebenarnya mendapat 4 token dan tidak ada satupun dari orang-orang sebelumnya yang bisa melakukannya. Dan yang penting dia memiliki token Gen dan token Kan. Di masa depan, dia mungkin bisa mendapatkan perintah kedua Qian Kun." Namun, di dalam lubang tidak ada yang mengatakan apapun. "Saya tahu Anda tidak optimis, tapi kali ini mungkin benar-benar berbeda. Percayalah, paling lama hanya butuh 1000 tahun. Tahun-tahun tanpa akhir telah berlalu, kali ini hanyalah momen bagi Anda dan saya. Oleh karena itu, jadilah sabar," kata Afu lagi. Melihat tidak ada jawaban dari bawah, Afu hendak berbalik dan pergi. Namun saat Afu hendak berbalik dan pergi, dia mendengar suara datang dari lubang yang dalam. "Kalau begitu, panggil dia masuk dan saya akan melatihnya. Saya jamin itu tidak akan memakan waktu 1000 tahun. 100 tahun sudah cukup. Dan dia pasti akan menjadi orang terkuat di dunia yang mampu menghancurkan dewa-dewa omong kosong itu." Afu berdiri di sana tanpa menoleh ke belakang. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aturan yang ditinggalkan oleh Tuan tidak dapat dilanggar. Jika dia tidak bisa mendapatkan token kedua Qian Kun, dia tidak akan bisa masuk ke sini." Setelah mengatakan itu, dia mengabaikannya dan meninggalkan halaman belakang. Di samping pagar di dalam lubang, seorang pria parubaya dengan rambut panjang dan pakaian compang-camping sedang duduk. Dia melihat ke atas lubang dengan acuh tak acuh, tapi bergumam, "Jangan katakan 1 atau 2000 tahun, bahkan 1 atau 200 tahun. Bahkan 100 juta tahun saya bisa menunggu. Tapi masalahnya adalah, monster-monster di penjara tingkat bawah itu mungkin tidak bisa menunggu." Tapi bagaimana Lo Sheng mengetahui apa yang terjadi di lubang itu? Sekarang dia dan Ning Yudi membangunkan Xiao Yoqin dan Su Lingyun.
kemudian memberi mereka beberapa pil penenang sebelum berjalan menuju perpustakaan. Jelas, pintu perpustakaan ini secara alami sangat tinggi. Pintu lebar tampak seperti istana surgawi yang besar di depan loseng. Untuk membuka pintu ini, apakah cukup hanya membutuhkan token kan? Pada titik ini, loseng mengeluarkan token kan di tangannya. Kemudian cahaya kemasan bersinar dari atas ke bawah. Pada saat yang sama, terdengar suara klik yang teredam. Dan celah terlihat di seluruh pintu. Loseng melompat dan mencoba mengulurkan tangan untuk mendorong pintu. Awalnya, Loseng melihat ke pintu setinggi gunung dan memperkirakan itu akan membutuhkan banyak usaha. Tanpa diduga, begitu tangannya menyentuh pintu, pintu itu tiba-tiba terbuka dan kemudian ada bau buku masuk ke lubang hidungnya. Jika buku ini buku biasa, dia secara alami sudah tidak berbau. Tapi buku-buku yang ada di perpustakaan ini pasti terbuat dari bubur kertas yang terbuat dari kayu khusus, sehingga itu menghasilkan aroma yang kuat. Masuk! Loseng tersenyum pada Neng Yudi, kemudian menjadi orang pertama yang masuk ke perpustakaan. Diikuti oleh Neng Yudi, Sioyokin, dan Sulingyun. Namun setelah bertahun-tahun, perpustakaan itu masih bersih. Di depan loseng ada rak buku yang sebanding dengan bukit. Adapun buku-buku di rak buku ini, masing-masing tingginya 3 kaki dan lebarnya 2 kaki. Bagaimana menurut Anda? Melihat buku sebesar itu, Loseng juga menunjukkan ekspresi tertekan di wajahnya. Tapi setelah akhirnya memasuki perpustakaan ini, bagaimana mungkin Loseng bersedia kembali dengan tangan kosong? Dia baru saja melompat ke baris pertama rak buku, dan casing buku-buku ini terbuat dari sejenis logam. Sangat dingin saat disentuh dan sangat kuat. Meskipun Loseng tidak dapat mengidentifikasi bahan dari halaman-halaman ini, dia yakin itu lebih dari cukup untuk mempergunakan senjata. Segera dia meraih satu sisi buku besar itu dan seluruh kekuatannya meledak. Dia menariknya dengan kuat, tetapi yang mengejutkan, buku besar itu tidak bergerak sama sekali. Apakah buku ini begitu berat? Ekspresi Loseng tiba-tiba berubah. Karena semburan kekuatannya cukup untuk menghancurkan gunung, tapi dia tidak menyangka buku ini akan seberat itu. Meski dia dilahirkan dengan kekuatan dewa, dia bahkan tidak bisa mengeluarkan buku dari perpustakaan, sehingga Loseng juga menunjukkan ekspresi ketidakpuasan di wajahnya. Kali ini, kekuatan sisik naga di tubuhnya tiba-tiba meledak dan langsung menggenggam sudut buku dengan kedua tangan. Dengan menggunakan seluruh kekuatannya, dan akhirnya dia dapat menarik buku itu dari rak. Namun saat ketiga wanita itu masih melihat ke atas, dan tiba-tiba melihat sebuah buku sebesar rumah jatuh. Dengan ekspresi kaget di wajah mereka, mereka masih berdiam diri di tempat. Melihat itu, ekspresi Loseng berubah drastis dan dia berteriak keras. "Cepat minggir!" Berat benda ini tidak diketahui, tapi Loseng memperkirakan pasti tidak akan lebih ringan dari berat pegunungan, yang hampir sama dengan berat gabungan 23 gunung. Jadi mungkin Neng Yudi tidak akan bisa menahan, apalagi Sioyokin dan Sulingyun. Untungnya reaksi Neng Yudi sangat cepat. Dia dengan lembut mengulurkan tangannya, meraih Sioyokin dan Sulingyun satu kiri dan satu lagi di kanan, dan dengan cepat mundur ke belakangnya. Hampir setelah dia membukanya, buku seukuran rumah itu jatuh ke tanah. Namun entah dari bahan apa lantai itu dibuat. Kalau dihantam benda seberat itu, tapi lantai itu tidak ada yang rusak. Bagaimanapun, Loseng tidak tahu sudah berapa tahun rumah abadi ini berdiri. Jika dibangun dari batu biasa, bagaimana bisa bertahan terhadap erosi selama bertahun-tahun? Saya khawatir sudah berubah menjadi abu, karena apapun yang bertahan terhadap erosi, waktu bukanlah hal biasa. Segera Loseng melompat turun dan berdiri di tanah dengan sedikit permintaan maaf di wajahnya. Adapun Neng Yudi diam menatap tajam ke arah Loseng. Menyalahkan Loseng karena kecerobohannya, tapi sekarang Loseng mengerti bahwa Neng Yudi cukup untuk menahan kedua wanita itu.
Jika tidak, dia bisa menggunakan hukum waktu untuk menyelamatkan mereka bertiga. Setelah mengeluarkan buku dari rak buku, Loseng berjalan ke tepi buku dan membuka halaman pertama buku besar itu dengan paksa. Namun satu halaman sampul saja beratnya seperti gunung. Ketika Loseng membuka buku besar itu, dia melihat deretan kata-kata emas muda mulai muncul di halaman pertama buku itu. Setelah Loseng melihat kata-kata ini, matanya tiba-tiba berkedip. Setiap kata besar di dalamnya memberi Loseng tekanan yang tidak terlihat. Karena kata ini dipelintir dan dipelintir seperti rune yang digambar oleh hantu. Tetapi Loseng juga tahu bahwa kata ini bukanlah pola dewa, tetapi sesuatu yang lain. Setelah menatap buku besar itu sebentar, Loseng menunjukkan senyuman tak berdaya. Saya tidak mengerti. Adapun Neng Yudi dan Seo Yokin, mereka juga berkumpul dengan pengalaman Loseng. Mereka tidak dapat memahami kata-kata di atas. Setelah akhirnya mendapatkan urutan katakan, dia tidak dapat memahami kata-kata di perpustakaan. Loseng sedikit bingung, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, itu normal. Lagi pula, seiring berkembangnya peradaban, banyak sekali kebudayaan yang berbeda-beda yang berkembang. Dan hampir setiap peradaban memiliki tulisannya masing-masing yang spesifik. Bahkan mereka yang memiliki kekuatan super pun tidak dapat memahami semua tulisan tersebut. Namun pada saat ini, di deretan rak buku yang lain, sebuah buku besar tergeletak secara horizontal dan terbuka dengan sendirinya. Bahkan dari buku itu, kepulan asap membumbung, kemudian sebuah wajah perlahan muncul di dalam asap. Setelah lelaki tua itu muncul, dia berjalan langsung menuju Loseng. Saat dia berjalan di sepanjang jalan, asapnya menghilang, seperti terbang di awan, memberi orang perasaan keabadian. Buku yang sangat bagus sekali. Mengapa Anda harus membuka dan membacanya? Saya khawatir Anda tidak mengenali satu kata pun di dalamnya. Kata lelaki tua itu ringan. Loseng bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah ada cara saya membukanya salah? Orang tua itu mengangguk, kemudian dia berkata, tutup bukunya dan saya akan mengajari Anda cara membukanya. Dalam hal ini, Loseng melakukan apa yang diperintahkan, tetapi ketika dia menutup buku itu, Loseng bertanya lagi, siapa Anda? Saat ini, Ah Fu sudah bergegas. Ketika dia mendengar kata-kata Loseng, dia langsung menjawab, dia adalah peri buku, seorang yang mengelola perpustakaan. Hai orang tua, saya sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengan Anda. Namun peri buku memandang Ah Fu dengan acuh tak acuh, tapi mendengus dingin. Sepertinya sangat tidak puas dengan Ah Fu. Sudah bertahun-tahun, tapi sekarang perpustakaannya baru dibuka. Tuhan telah mempercayakan Anda untuk memeriksanya. Dari kita lihat caranya Anda melakukan sesuatu. Ah Fu memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya. Bukan karena dia tidak mau, hanya saja kandidat yang dia pandu sejauh ini terlalu buruk. Tuan istana ketiga telah meninggal bahkan tanpa membuka jalan buntu. Adapun yang keempat, Tuan muda Tian Mio, meskipun dia membuka jalan buntu yang sebenarnya, dia hanya memperoleh perintah Zen. Dan dia belum mengatasi jalan buntu pertama yang sebenarnya di awal. Peri buku sepertinya terlalu malas untuk berdebat dengan Ah Fu. Sebagai penjaga perpustakaan, dia melayani orang-orang yang memasuki perpustakaan. Di sini dia berjalan ke Loseng dan berkata dengan ramah. Di dalam buku itu memiliki rumah emasnya sendiri. Masing-masing buku mempunyai dunianya sendiri. Apakah Anda tahu? Setelah mengatakan itu, peri buku mengulurkan tangannya dan menunjuk dengan ringan. Dan pola spiral emas muncul di sampul buku. Pada saat ini peri buku perlahan berkata, suntikkan indera Anda ke dalamnya dan Anda bisa membacanya. Buku ini berjudul Kekacauan Muyun dan mencatat perjalanan sang master dalam kekacauan yang tak ada habisnya.
Mendengar ini, Loseng mengikuti apa yang dikatakan peri buku dan menyuntikkannya persepsinya sendiri ke dalam garis emas. Saat Loseng menyuntikkan persepsinya, cahaya besar tiba-tiba muncul di benaknya, dan kemudian setelah cahaya itu perlahan menghilang, segala sesuatu di sekitarnya mulai menghilang. Melayang dengan cepat dan dunia aneh muncul dalam kesadaran Loseng. Berdiri dalam kehampaan, Loseng melihat sekeliling. Matanya penuh dengan keterkejutan. Apakah ini dunia yang direkam dalam buku kekacauan Muyun? Sekarang dunia dalam buku ini penuh dengan kekacauan. Ruang seperti ini sulit untuk dijelaskan oleh Loseng sendiri karena warna kabut, hitam dan putih tersebar di mana-mana. Loseng telah melihat kabut ini seperti yaitu yin dan yang terlihat di jalan buntu. Tuar! Sebuah petir yang sangat besar menyambar sehingga Loseng tidak dapat memahaminya saat dia melintas melalui kekacauan. Petir ini, kekuatan hukum yang terkandung di dalamnya benar-benar tidak dapat dipahami. Jelas, hukum guntur yang terkandung dalam petir itu sepenuhnya dalam bentuk yang sempurna. Ini adalah kesempurnaan yang tidak dapat dipahami oleh Loseng. Dibandingkan dengan petir ini, Loseng telah melihat kilat yang tidak lengkap itu sebelumnya dan tidak tahan untuk melihatnya secara langsung. Dibandingkan dalam hal kekuatan, tetapi dalam hal kesempurnaan hukum, meskipun Loseng tidak tahu berapa banyak lapisan hukum yang terkandung dalam petir ini, dia memperkirakan mungkin 10 lapisan. Segera penglihatan Loseng bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dia tidak bisa mengendalikan sudut pandangnya. Dia mungkin mengikuti sudut pandang pemilik yang menyusun catatan kekacauan Muyun ini. Dan Loseng hanya bisa menerima pemandangan yang menakjubkan itu tercatat dalam buku ini. Setelah sekian lama, Loseng menarik diri dari buku itu dengan keterkejutan di matanya. Jika Loseng menebak dengan benar, kekacauan ini adalah dunia di luar dunia. Tapi apa maksud dari pemandangan aneh tersebut? Tapi Loseng tidak mencari jawaban dalam buku ini. Pemilik buku ini sepenuhnya jarang yang tidak diketahui dalam kekacauan. Tetapi di luar kekacauan masih ada kekacauan. Seolah-olah itu adalah dunia tanpa akhir. Setelah Loseng menarik persepsinya dari buku itu, dan dia menemukan bahwa Neng Yudi, Sioyokin, dan Sulingyun juga tampaknya telah melepaskan persepsi mereka. Mereka berdiri di samping buku itu dengan pandangan kosong. Dan mereka juga seharusnya berada di sana. Setelah sekian lama, ketiga wanita itu juga keluar dari buku itu dengan keterkejutan yang tak ada habisnya di mata mereka. Mereka dan Loseng, tetapi dunia yang ditampilkan dalam buku ini masih mengejutkan mereka. Ini telah menyentuh pemikiran sebenarnya dan asal-usul seluruh dunia yang menakjubkan. Melihat itu, peri buku tampak sangat puas. Saat melihat ekspresi beberapa orang sebagai penjaga perpustakaan, dia telah membaca hampir semua buku yang ada di perpustakaan. Dia berkeliaran di lautan buku, melihat hal-hal yang paling indah dan merasa sangat bahagia di dalam hatinya. Dia hanya bisa menderita karena kenyataan bahwa tidak ada yang bisa berbagi keindahan itu dengannya. Mengetahui buku yang bagus membaginya kepada orang lain, itu juga merupakan suatu kebahagiaan. Tentu saja dia tahu bahwa orang-orang di depannya dikejutkan oleh kekacauan dunia. Jadi peri buku juga sangat senang, jadi dia berkata, kekacauan Muyun ini hanyalah setetes air di ember di perpustakaan. Pemilik sebelumnya tinggalkan saja hal-hal di bawah ini intisarinya. Kalau Anda ingin membaca satu persatu, mungkin butuh waktu bertahun-tahun untuk membaca semuanya. Ayo, saya akan merekomendasikan beberapa buku lagi untuk Anda. Pada saat ini, Loseng, Neng Yudi, dan Sulingyun juga memiliki ekspresi kerinduan di wajah mereka. Tetapi Sioyokin melengkungkan bibirnya dan berkata, ini hanya dunia yang membingungkan. Apa yang bisa dilihat? Pasti ada sesuatu yang lain. Segalanya tidak terlihat bagus. Oh,
Mendengar Seo-yokin mengatakan ini, peri buku tidak senang. Tampaknya hal-hal yang dia anggap sebagai panduan seperti sampah di mata orang lain. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi oleh peri buku. Jadi dia berkata, "Anda gadis kecil, apa yang Anda bicarakan? Anda begitu banyak buku di perpustakaan ini, jadi selalu ada sesuatu yang cocok untuk Anda." Seo-yokin baru saja membaca buku kekacauan Muyun. Meskipun dia sangat terkejut, dia tidak menyukainya. Ketika dia dengar bahwa peri dalam buku itu akan merekomendasikan sebuah buku padanya, dia menolak dan berkata sambil tersenyum, "Saya menyukainya. Saya khawatir tidak ada buku untuk dibaca di sini." "Hai!" Susian atau peri buku mendengus dingin. Dengan ekspresi ketidakpuasan di wajah kepala istana telah menulis begitu banyak buku. Bagaimana Anda seorang anak kecil dari umat manusia dapat memahaminya? Katakan pada saya apa yang akan Anda inginkan. Jika saya tidak bisa memilihnya, saya tidak layak menyandang gelar peri buku. Melihat ketidaksenangan di wajah Susian, Loseng juga berkata kepada Seo-yokin, "Yokin, jangan bicara omong kosong." Jelas dia tidak ingin peri buku menjelaskan kepada Loseng. Tidak masalah, saya tidak marah. Saya hanya tidak yakin." "Nah, Anda hanya perlu mengatakannya." Seo-yokin mengedipkan matanya, kemudian dia tersenyum dan berkata, "Saya hanya suka membaca kisah malam romantis dan bersalju. Saya kira itu tidak ada di sini." Begitu dia mengatakan ini, semua orang terdiam. Loseng hanya bisa tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Adapun Neng Yudi, wajahnya kosong menutup mulutnya dan mulai tertawa. Di kota Suling, tempat Seo-yokin berada, banyak sekali orang yang membaca. Beberapa cendekiawan menulis beberapa artikel santai di waktu senggangnya. Meskipun artikel-artikel iseng ini tidak bisa dipublikasikan di atas panggung, artikel-artikel tersebut beredar di kalangan banyak wanita yang sangat sensasional, bahkan membuat sebagian wanita berlinang air mata. Ketika dia berada di rumah Si, saat dia tidak ada pekerjaan, dia akan mengirim beberapa orang dan membeli beberapa artikel untuk hiburan. Terlihat juga di sini bahwa Seo-yokin tidak menyisihkan waktu untuk berlatih seni bela diri. Adapun Neng Yudi dan Suling Yun, yang satu adalah penguasa istana dan yang lainnya adalah seorang guru dari sekte King Yun. Mereka sibuk berlatih atau berurusan dengan bisnis. Mendengar permintaan Seo-yokin, Sukian tertegun. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan tertawa dan berkata, "Nak, ikut saya." "Apakah itu benar-benar ada?" Seo-yokin bertanya. Namun Susian tidak menjawab pertanyaannya, tetapi hanya membawanya ke rak buku terdekat. Dengan jentikan tangannya, sebuah buku besar perlahan jatuh dari rak buku. Melihat kemampuan Susian ini, alis Loseng tiba-tiba melonjak. Dia bisa mengambil buku itu dengan mudah. Berat buku ini setara dengan pegunungan, tapi dia menurunkannya dengan mudah. Sehingga kekuatan mengerikan terungkap di mana-mana di rumah abadi ini. Bahkan Susian yang mengelola perpustakaan memiliki kekuatan yang tidak dapat dibayangkan oleh Loseng. Di bawah bimbingan Susian, Seo-yokin berdiri di depan buku dan segera membenamkan dirinya ke dalam buku. Karena penasaran, Loseng, Neng Yudi, dan Suling Yun juga mengikuti dan memasuki dunia dalam buku tersebut. Setelah sekian lama, semua orang mundur dari buku itu. Saat ini, Seo-yokin sudah menangis. Hidung kecilnya masih terisak dan matanya tenggelam dalam cerita di buku. Ekspresi Suling Yun juga menunjukkan kesedihan dan dia juga terharu dengan cerita yang terekam di buku ini. Bahkan Neng Yudi juga menunjukkan pemikirannya. Faktanya, dia tenggelam dalam seni bela diri dan belum pernah dihadapkan pada kisah yang begitu menyentuh dan menyedihkan sebelumnya. Dampak dari cerita tersebut pada Neng Yudi seharusnya menjadi yang terbesar, tetapi hati seni bela dirinya sangat bertekad. Dan meskipun dia tergerak, dia tidak sesulit Seo-yokin untuk dikendalikan.
Adapun Loseng, wajahnya penuh ketidakberdayaan. Dia melihatnya dengan bingung dan tidak menyadari berbagai plot aneh yang terekam di dalamnya. Sekarang Sioyokin terisak dan bahkan melemparkan dirinya ke pelukan Loseng. Wanita bernama Zhang Feng dalam buku ini sungguh menyedihkan. Saya tidak akan pernah membaca cerita seperti ini lagi. Hei, gadis kecil, apakah Anda masih ingin membaca? Wajah Susian menunjukkan ekspresi bangga. Sioyokin menyeka air matanya dan kemudian berkata dengan heran, apakah masih ada lagi? Melihat reaksi Sioyokin, Loseng terdiam lagi. Setelah peri buku memilih beberapa buku lagi untuk Sioyokin, Loseng bertanya, Susian, tahukah Anda jika ada buku tentang seni bela diri di perpustakaan ini? Tanpa diduga, Susian terkekeh dan berkata, meskipun nama perpustakaan ini sederhana, namun tentu saja berisi segalanya. Bagaimana mungkin tidak ada catatan tentang hal-hal ini? Ikutlah dengan saya. Setelah selesai berbicara, Susian terbang ke awan dan membawa Loseng dan yang lainnya menuju ke dalam perpustakaan, diikuti oleh Afu. Adapun Sioyokin, biarkan dia menangis di sini sebentar. Ketika Loseng menyebutkan teknik ini, hati Neng Yudi dan Su Lingyun berbinar. Neng Yudi sudah tahu bahwa sutra hati gadis misterius 9 surga miliknya adalah bagian yang belum selesai. Ada yang dia inginkan di dalam hatinya adalah mengikuti Loseng dalam hal kultivasi dan kekuatan. Tetapi sekarang tampaknya jarak antara dia dan Loseng semakin luas. Jika dia dapat menemukan teknik yang cocok untuknya di perpustakaan ini, dia secara alami akan bersedia. Faktanya, Neng Yudi mempertimbangkan masa depan Loseng jauh lebih dalam daripada Sioyokin melalui booming. Tapi hanya memahami kebenaran ini, tetapi Neng Yudi telah memutuskan dalam hatinya bahwa setelah Loseng naik di masa depan, dia tidak akan tetap berada di alam bawah. Sekarang ini jelas merupakan kesempatan baginya. Adapun Su Lingyun, visinya tidak begitu luas, tapi dia hanya memiliki satu keyakinan di hatinya, bukan untuk mengejar jejak Loseng, tetapi untuk bisa mengikutinya. Bagaimanapun, ruang di dalam perpustakaan ini luar biasa besar. Setiap rak buku setara dengan gunung. Sekarang orang-orang ini berpindah-pindah di antara rak buku ini, seolah-olah mereka sedang berjalan di antara pegunungan. Saat mereka berjalan, Susian juga terus berjalan-jalan. Paruh pertama buku ini juga merupakan mahakarya kehidupan miliknya. Ini catatan perjalanannya. Ini ada puisi. Di sana adalah Gefu. Di sana. Setelah beberapa saat, Susian berhenti dan segera berkata, inilah latihan yang dibuat oleh sang master. Semua latihan di deretan lemari ini adalah latihan yang cocok untuk dilatih oleh wanita. Mendengar kata-kata abadi di dalam buku, mata Loseng berbinar dan dia bertanya, saya ingin tahu apakah ada senjata dewa tertinggi di antara teknik ini. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.